Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kuliah kali ini, kita akan membicarakan mengenai terjadinya keracunan pada ternak ruminansia. Yang pertama, kita akan membicarakan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya keracunan pada ternak ruminansia. Yang pertama adalah faktor tanaman. Faktor tanaman itu terdiri dari spesies tanaman, kondisi tanaman, dan tahap pertumbuhan dari tanaman. Faktor yang kedua adalah faktor ternak. Faktor ternak itu terdiri dari spesies ternak, kondisi ternak, rutinitas atau stres yang terjadi pada ternak, dan sejarah dari ternak tersebut. Faktor yang ketiga adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini akan mencakup musim, cuaca, dan tanah. Mari kita bicarakan satu persatu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keracunan pada ternak ini. Yang pertama adalah spesies tanaman. Tanaman tidak akan beracun bila tidak dimakan. Jadi jelas memang hanya ketika dia dimakan, barulah maka dia akan beracun terhadap ternak. Nah, bila terjadi peristiwa keracunan pada ternak, maka yang paling penting adalah bagaimana kita menentukan dan menemukan tanaman apa yang telah dimakan oleh ternak yang menjadi korban keracunan tersebut. Yang kedua, kondisi dari tanaman. Kondisi tanaman tidak hanya mempengaruhi jumlah atau konsentrasi zat beracun yang berada pada tanaman tersebut, tetapi juga akan berpengaruh terhadap palatabilitas atau jumlah tanaman pakan yang dikonsumsi oleh ternak tersebut. Beberapa racun yang sering ditemui seperti sianida dan oksalat terlarut itu lebih banyak ditemui ada pada pucuk tanaman yang sedang tumbuh. Sedangkan nitrat akan lebih banyak ditemukan pada bagian stem atau bagian jaringan tanaman yang berserat. Yang ketiga adalah tahapan pertumbuhan. Tanaman dapat beracun pada semua tahapan pertumbuhan, baik pada saat masih muda, pada waktu sudah tua, atau bahkan pada saat baru berkecambah. Tanaman dapat beracun pada saat muda saja, dia akan beracun pada saat tua. Tanaman juga bisa saja semua bagian dari tanaman itu beracun, bisa juga hanya daun saja yang beracun, atau hanya stem, akar, atau bunga atau biji saja yang beracun. Faktor yang keempat adalah faktor spesies ternak. Ternak yang berbeda akan berlainan susceptabilitasnya terhadap jenis racun. Jadi ternak yang berbeda akan berlainan kerentanannya terhadap jenis racun. Karena setiap spesies ternak akan berbeda kebiasaan makannya. Setiap jenis ternak, spesies ternak dapat melakukan modifikasi di dalam lambung terhadap zat-zat beracun. Kemudian setiap spesies ternak bisa berbeda dalam reaksi fisiologi terhadap racun-racun tertentu. Jadi misalnya reaksi fisiologi sapi dengan domba itu akan berbeda, atau sapi dengan kambing bisa saja berbeda.
Demikian pula antara ruminian dan ternak non-ruminan bisa saja berbeda. Jadi suatu tanaman bisa beracun pada sapi, tetapi tidak beracun pada domba, atau suatu tanaman akan berpengaruh racun terhadap domba, tapi tidak terhadap sapi. Demikian pula di sini, suatu tanaman beracun bagi ternak ruminansia, tetapi tidak beracun bagi ternak non-ruminansia misalnya. Jadi tanaman yang beracun untuk domba belum tentu beracun untuk ternak yang lain. Kondisi ternak. Ternak yang lapar dan kurang terawat biasanya lebih rentan terhadap keracunan nitrat, keracunan oksalat, atau keracunan sianida. Tetapi ini tidak berarti bahwa ternak yang sehat dan terawat baik tidak akan dapat terkena racun. Beberapa racun tanaman akan mempengaruhi ternak dengan kondisi apa saja, baik ternak itu kurus, sehat, gemuk, atau tidak terawat, atau terawat dengan baik. Apabila dia mengkonsumsi tanaman yang beracun ini, maka ternak itu akan dapat saja terpengaruh oleh racun yang dikandung oleh tanaman tersebut. Selanjutnya adalah yang keenam mengenai rutinitas atau stres yang terjadi pada ternak. Ternak dapat terkena racun akibat memakan satu jenis tanaman beracun setelah dia berada dalam kondisi stres atau berada dalam kondisi kelaparan pada saat dia diangkut. Sehingga dengan demikian dia sangat susceptible, sangat rentan terhadap suatu jenis tanaman beracun yang dikonsumsinya. Yang ketujuh, sejarahnya. Beberapa jenis tanaman tidak mempengaruhi secara langsung terhadap ternak, tetapi pengaruhnya akan tertunda, di mana pengaruh beracun ini akan terjadi setelah beberapa lama. Yang kedua, ternak yang baru diperkenalkan atau dimasukkan pada suatu tempat biasanya memakan tanaman yang beracun lebih banyak dibanding dengan ternak lokal. Hal ini mungkin disebabkan karena ternak lokal sudah lebih mengenal situasi dan jenis tanaman yang beracun yang berada pada tempat dia makan. Yang kedelapan adalah musim. Pengaruh musim terhadap kuantitas dan kualitas tanaman yang tersedia bagi ternak. Jadi pada musim kering, jenis rumputan menjadi lebih jarang, maka terpaksa ternak akan memakan tanaman yang masih hijau, dan seringkali tanaman yang masih hijau ini justru adalah tanaman yang beracun. Ternak yang lapar seringkali dalam kondisi kurus sehingga lebih rentan terhadap jenis-jenis tanaman yang beracun yang dikonsumsi dalam keadaan-keadaan tertentu yang berkaitan dengan musim. Misalnya terutama pada waktu musim kemarau, ketika terjadi keterbatasan ketersediaan pakan. Yang kesembilan adalah kondisi cuaca. Tanaman-tanaman yang mengandung cyanogen, glyphosate, akan lebih berbahaya ketika hujan gerimis dibandingkan dengan saat cuaca kering. Beberapa tanaman akan lebih berpengaruh bila dimakan pada saat pagi-pagi dalam keadaan basah. Kondisi cuaca yang terlalu panas atau misalnya terjadi frost, di mana terjadi frost ini terjadi keadaan pembekuan tiba-tiba, ini terjadi pada daerah-daerah beriklim temperate, itu akan dapat meningkatkan konsentrasi beberapa jenis alkaloid tertentu pada tanaman, sehingga ketika dimakan pada kondisi itu, maka sifat beracunnya akan lebih menonjol.
akan lebih kuat mempengaruhi ternak. Yang ke-10 adalah keadaan tanah. Kadar racun atau tingkat keracunan yang ditimbulkan oleh tanaman dapat dipengaruhi oleh status tanah tempatnya tumbuh. Tanaman yang mampu mengakumulasi mineral beracun seperti selenium dan tembaga, karena tanaman tersebut misalnya tumbuh pada tanah yang mengandung dua jenis mineral ini dalam kondisi yang konsentrasi yang tinggi, maka tanaman dapat mengandung mineral berbahaya ini dalam konsentrasi yang tinggi, sehingga dia dapat berbahaya ketika tanaman beracun ini dikonsumsi oleh ternak. Penggunaan pupuk dengan nitrogen berlebihan pada beberapa rumput dapat menyebabkan peningkatan alkaloid beracun dalam rumput mencapai tingkat yang sangat beracun. Demikian faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya keracunan pada tanaman yang kemudian akan berakibat pada ternak yang mengkonsumsi tanaman tersebut. Pada kesempatan yang lain lagi nanti kita akan membicarakan bagian kedua dari terjadinya keracunan pada ternak ruminansia ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.